Telik Sandi yang menghilang. Jangan tergesa kalian main pukul. Kami orang sendiri. Salah seorang dari penyusup itu berteriak lantang. Seketika prajurit Telik Sandi yang telah mengerubunginya tertegun. Sebelum keadaan menjadi lebih buruk, dua orang yang diduga penyusup itu angkat bicara. Terimalah hormat kami, Tuan Sumabanding. Saya Pelantik dan ini Kelansa dari gugus tugas Sandi bawahanmu. Ai, ternyata kalian berdua. Tahan semua kemarahan kalian prajurit. Mereka berdua ini memang benar adanya adalah orang kita sendiri. Apa ceritamu Pelantik dan Kelansa? Kalian berdua sudah lama sekali menghilang. Tadinya aku berpikir jika kalian telah gugur. Sumabanding segera menghampiri dua Telik Sandi pilihan yang dikira penyusup itu. Ketiganya berpelukan hangat. Suasana harus segera terasa di tempat itu. Puluhan Telik Sandi menyaksikan peristiwa tersebut dan mereka merasa tersentuh hatinya. Ya, Pelantik dan Kelansa adalah Telik Sandi yang dikirim Sumabanding ke Malaka. Sudah 12 purnama mereka menghilang. Tak ada kabar berita sedikit pun yang sampai ke telinga Sumabanding tentang hasil tugas mereka. Tiba-tiba mereka berdua muncul setelah sebelumnya telah dianggap tiada. Tak ada puji-pujian dalam pertemuan itu. Cukup pelukan hangat sudah mewakili. Pantang bagi Telik Sandi pilihan untuk berbagi jati diri apalagi membocorkan informasi. Sumabanding segera melanjutkan memberi petunjuk kepada para Telik Sandi pilihan yang masih berkumpul. Malam telah larut ketika pertemuan itu dibubarkan. Sumabanding memanggil khusus Pelantik dan Kelansa untuk menghadapnya. Ceritakan padaku, sebenarnya apa yang kalian alami selama 12 purnama ini? Mengapa kalian tidak berkirim kabar? Sedemikian gawatkah keadaan sehingga kalian berdua menghilang tak tentu rimba? Jika aku perhatikan dari tampang dan pakaian kalian, praduga menuntunku bahwa ada peristiwa tak enak yang telah kalian alami. Benar, Tuan. Sesuai rencana, di Malaka kami berdua diterima menjadi prajurit. Kami berdua selanjutnya bertugas menjadi prajurit jaga istana. Dalam sebuah kesempatan, kami mendaftar dan akhirnya terpilih mengikuti pelatihan prajurit khusus Telik Sandi. Kelansa memilih tidak menonjolkan diri, sedangkan aku memilih sebaliknya. Dalam mengikuti latihan itu, aku selalu mendapat nilai tinggi dari para pelatih. Hingga akhirnya aku terpilih sebagai prajurit Sandi terbaik dan bekerja langsung di bawah perintah Sultan. Pelantik membuka kisahnya. Dengan isyarat matanya, ia terlihat mempersilakan Kelansa untuk melanjutkan cerita. Sedangkan saya meskipun dinyatakan lulus sebagai prajurit Sandi, tetapi dalam menjalankan tugas, saya bertanggung jawab hanya kepada seorang Telik Sandi senior. Tugas yang saya kerjakan pun, hanyalah tugas kecil. Saya diminta untuk mengawasi salah seorang putri Sultan. Tetapi, justru dari tugas sepele itulah akhirnya kami mendapat informasi. Ternyata sang putri menjalin hubungan dengan seorang perwira yang masih kerabat dari Kesultanan Banten. 6 purnama yang lalu, saat menjalankan tugas, saya mendengar rencana-rencana sang kekasih ketika bertamu ke istana sang putri, tutur Kelansa. Kedua Telik Sandi pilihan itu kemudian melanjutkan cerita dan melaporkan tentang rencana Banten untuk menguasai Palembang. Langkah pertama mereka adalah dengan membuat kekacauan pada saat adu tanding nanti. Mereka akan menyebar racun pada saat hari pelaksanaan adu tanding tiba. Oleh karena itu, dapur istana adalah tempat di mana mereka akan menyusupkan orang, tukas Pelantik. Lalu menurut kalian apa yang harus kita lakukan? Maafkan kami, Tuan. Menurut saya kita justru harus memperlonggar dapur istana. Biarlah orang-orang itu merasa misi mereka berhasil. Tetapi sesungguhnya lah kita memiliki dapur lain untuk memasok makanan dan minuman kepada peserta adu tanding. Pelantik memberikan saran. Wah, usulmu sangat masuk akal. Hei, aku lupa mengapa kalian berpenampilan tak seperti prajurit Sultan Malaka. Praduga tuanku bahwa kami mengalami keadaan yang tak baik itu salah, Tuan. Penampilan kami seperti ini adalah dalam rangka menjalankan tugas Sultan. Kami diminta menjadi salah satu peserta dalam adu tanding itu. Pelantik yang kebingungan bagaimana cara berkirim kabar kepada Tuan tanpa ketahuan oleh Telik Sandi Malaka akhirnya terpaksa unjuk kemampuan. Dalam suatu kesempatan, kami berpura-pura mabuk dan berselisih paham, urai Kelansa. Tak mungkin kami berkirim kabar karena kami yakin bahwa diri kami pasti diamat-amati oleh Telik Sandi lain. Ini adalah strategi mengawasi pengawas. Pada saat itu kami berdua berkelahi adu pukulan hingga ratusan jurus. Setelah melihat kepandaian kami itulah, maka seorang prajurit Telik Sandi senior melapor kepada Sultan bahwa kami berdua memiliki kemampuan bela diri jauh di atas prajurit Telik Sandi lain.
Bahkan menurutnya kepandaian kami pun masih di atas jagoan yang mereka persiapkan untuk ikut adu tanding di sini. Lalu kami sempat diadu dengan beberapa prajurit pilihan yang telah disiapkan untuk ikut adu tanding di Palembang. Beruntung kami bisa mengalahkan mereka dan akhirnya terpilih untuk dikirim ke sini. Agar identitas kami tak terkuak, kami diminta berpenampilan layaknya seperti orang dari dunia persilatan, tutup pelantik. Aku mendapat informasi jika Malaka juga mengutus orang-orang asing bersorban untuk mengacau di sini. Siapakah mereka itu? Itulah yang kami risaukan, Tuan. Mereka adalah pengawal utusan Kesultanan Banten. Kami tidak dapat mengakses informasi mengenai kelompok itu. Tetapi kurang lebih mereka menjalankan agenda politik lain yang perlu kita waspadai. Jika kami diutus untuk mengukur seberapa hebat prajurit pilihan yang dipunyai Keraton Palembang, namun berbeda dengan mereka. Mereka mengemban misi khusus yang tak kami ketahui. Kelansa menghela nafas panjang. Lalu bagaimana hubungan kesultanan dengan orang-orang bermata biru, Portugis? Malaka saat ini menjadi daerah taklukan Portugis. Mereka menguasai jalur perdagangan sutera. Kapal-kapal Portugis bahkan berlayar hingga Maluku mengumpulkan rempah-rempah dan mengirimkannya ke pangkalan bala tentara mereka di Malaka, jelas Pelantik. Baiklah Pelantik dan Kelansa, sudah banyak sekali berita yang engkau siarkan kepadaku. Jika aku butuh kehadiran kalian berdua, maka aku akan memanggil kalian. Suma Banding mengakhiri pertemuan mereka. Kedua telik sandi itu kemudian berkelebat pergi. Di ujung matanya, Suma Banding dapat melihat jika ada sepasang mata yang sedari tadi memperhatikan percakapan mereka. Orang itu berusaha mencuri dengar pembicaraan antara Suma Banding dengan Pelantik dan Kelansa. Suma Banding berpura-pura tak mengetahui keberadaan orang itu. Ia juga sedapat mungkin menghindari terjadinya keributan di malam yang dingin itu. Penasehat Keraton Palembang itu segera membalikkan tubuhnya dan berjalan perlahan pergi menjauhi regol tempat pertemuan. Orang yang mengawasinya itu kemudian muncul dari bubungan atap regol dan melompat turun ke bawah. Ia kemudian bergegas menuju rerimbun semak tanaman bunga dan hilang di telan kegelapan malam. Tanpa ia sadari, dirinya saat itu tengah dimata-matai oleh prajurit telik sandi senior dari Keraton Palembang. Ya, Suma Banding yang ingin mengetahui jati diri orang itu ternyata tidak pulang ke kediamannya, tetapi justru bersembunyi untuk mengintai siapa sebenarnya mata-mata itu. Sependidih air, dari rerimbun taman yang berada di belakang bangunan regol muncul seseorang laki-laki. Suma Banding yang mengawasinya terkejut setelah melihat siapa orang yang baru saja mengintai pembicaraannya dengan Pelantik dan Kelansa. Tak kusangka, mata-mata itu ternyata, aku telah kecolongan selama ini, Suma Banding bergumam pelan.